Oke, udah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar hal baru ya. Masih di komputer grafik. Kita masuk ke modul 7, 3 dimensi. 3 dimensi lebih sederhana ininya secara praktikum. Pertama kita pengenalan Blender sama scripting ya. Transformasi juga digabung karena kita pakai yang udah ada ya. Lalu nanti ada viewport juga, viewpoint langsung bareng juga di hari ini. Terus minggu depan lebih ke tekstur, lighting sama rendering. Lalu sisanya lebih ke bikin kelompok, bikin tugas besar nanti, bikin project. Itu aja sih. Oke, untuk hari ini ada dua PDF yang saya berikan atau dua materi. Itu materi tahun lalu masih sama Pak Rizky ya, Pak Rizky. Kita tahun lalu itu nggak ke scripting, lebih ke gabungan scripting sama geometry nodes. Kalau tahun ini full scripting, full Python. Terus tahun sebelumnya lagi malah lebih jadi kayak anak itu 3 dimensi ya, kayak pakai apa? Sculpturing gitu ya. Jadi dipahat si Blendernya tuh. Ntar ya, ini suaranya kedengeran nggak ya? Oh, not connect mantus. Oke. Jadi yang udah install Blender bebas ya, mau 3 terbaru ya, 3,6 tapi versinya LTS. Ini saya download bulan apa ya, Oktober lalu, awal Oktober ya, masih 364. Sekarang udah versi 4 tapi belum LTS ya, itu masih bleeding edge. Install yang portable, mau install beneran juga nggak ada masalah ya, tapi direkomend portable biar apa, kalau udah selesai bisa di delete gitu ya, nggak ada pengaruhnya. Atau bisa juga versi bawah ya, versi bawah 2, mungkin ada yang cara installnya kalau versi bawah gimana ya, tinggal ini aja, tinggal cari yang LTS. Oh ini bukan ya, previous version ini. Download any Blender ya. Nah ini taunya LTS dari mana, bisa lihat di sini. 293, 283 ini LTS, jadi bebas ya, boleh pakai 283, 293. Kalau 27 itu apa, beda user interface-nya beda jauh ya. Kalau 28 sampai 3 itu hampir sama. Jadi boleh pakai 27 tapi belajarnya harus beda caranya. Sama Python yang dipakai juga masih versi 27. Pythonnya versi 2. Kalau yang kita mulai 28 itu versi 3. Oke. Ini saya pakai, ini bebas ya, mau pakai apa aja. Mau 293 sama 2364 nggak ada bedanya karena kita lebihnya di scripting ya. Mungkin kalau hal lain berbeda, kalau kita misalnya
modelingnya atau sculptingnya atau dan lain-lainnya itu beda, tapi kalau scriptingnya hampir sama, nggak akan ada perubahan. Oke. Ini awalnya kita itu warnanya nggak kayak gini ya. Warnanya nggak putih kayak gini. Apa aja sih yang perlu kita setting di awal? Jadi pertama kita ke preference dulu ya. Di preference, lalu ke interface. Nah ini dua hal ini nih, Python tooltip sama developer extras ini ya, dicentang. Python tooltip sama developer extra, sorry. Udah? Lalu kalau terms awalnya kalian tuh gelap kan ya, Blender dark ini ya. Ini saya ganti jadi light. Terserah kalian mau suka kegelapan atau apa, terang, nggak ada masalah. Paling yang harus kelihatan ini kotak-kotak ini nih, yang bawah ini apa, gridnya ini bisa disetting di sini. Jadi ini tuh ada viewport ya, viewport ada ini namanya wireframe, ada shading, terus ada ini shading ya. Nah ini di bawah ada ini kan, ada karet itu apa ya, tanda bawah, diklik di sini, diklik nanti keluar menu, lalu awalnya di thumb ya, tapi kita ganti backgroundnya jadi viewport di sini. Lalu di sini ada sebuah apa ya, sebuah kotak, kita klik, nanti kita mainin warna HSV-nya, tapi untuk fokusnya di value aja. Awalnya kita gelap gini kan ya, terus kita terangin aja sampai ini, terserah mata saya segini cukup kelihatan si gridnya. Saya ulangi lagi ya. Di sini kan kanan atas ada viewport shading, terus di paling ujungnya ada icon ini namanya karet ya, caret. Klik. Lalu awalnya backgroundnya thumb kan ya, kita ganti jadi viewport. Kalau viewport keluar nanti ini ada keluar nih si kotak kosong. Kita klik, lalu ini kita setting warnanya sesuai keinginan. Oke. Itu Blender. Oke, kita itu mah coba-coba dulu ya. Sekarang silakan buka PDF dari yang Pak Rizky ini. Jadi hari ini kita fokus ke modeling dulu ya, modeling dengan scripting Python. Jadi 3D model itu sebenarnya proses, ini benar kan ya? Proses mengembangkan matematika representasi dari setiap 3 dimensi benda. Produknya disebut model 3 dimensi. Sebenarnya model 3 dimensi itu punya apa namanya? Punya primitif lagi gitu ya. Ada yang tahu ada 3 primitif model 3 dimensi? Kalau kemarin 2 dimensi primitifnya apa?
satu ya, titik doang ya. Titik, garis, persegi, dan lain-lain. Kalau di 3 dimensi itu setiap model punya sesuatunya apa? Pertama titik ya atau vertex, terus garis atau edge, lalu ada satu lagi apa? Ruang ya atau face atau sides atau apapun ya itu namanya. Jadi ada tiga primitif. Blender ini 3 dimensi, open source, gratis ya. Alternatifnya ada banyak. Ada Maya, 3ds Max, Nutex, dan lain-lain. Tapi yang udah include dengan Python itu di Blender aja. Ini support untuk pembuatan game, pembuatan film, dan iklan. Buat animasi juga bisa. Ini beberapa contoh model 3 dimensi Blender. Ini untuk film open source. Ini lama ya, 2006. Yang terbaru juga udah lebih detail si model 3 dimensinya. Oke, ini Blender lebih optimal digunakan pada keyboard PC standar di mana terdapat numpad. Jadi kalau kalian pengen optimal di Blendernya, boleh pakai keyboard biasa ya, keyboard PC yang ada numpadnya. Kalau laptop biasanya nggak ada numpad ya, apalagi yang ukurannya kecil. Kalau ukuran besar ada numpadnya. Lalu mouse, ini ada LMB, left mouse button, MMB itu middle. Jadi kalau kita ini klik kan ya, bisa diklik, bisa di scroll. Lalu ada right mouse. Jadi minimal pakai mouse. Kalau pakai ini touchpad sulit. Kalau numpad itu ada alternatifnya, tenang. Meskipun nggak punya, tapi ada alternatifnya. Tinggal dicari aja alternatifnya apa. Oke, ini masih versi 2.7 ini kayak gini ya. 2.7 beda banget sama versi terbaru. Tapi secara penempatan ini hampir mirip. Yang di tengah ada main window. Ini langsung aja ya. Ini kita atasin. Jadi ini yang tengah ini main window, letak dari lingkungan atau environment 3 dimensinya atau 3D world ya. Di sini ada X, Y, Z di sini ya. Tahu X, Y, Z gimana? Di atas ya, ini ada orbitnya ya. Jadi Y-nya itu yang hijau, X-nya yang merah, dan Z itu yang biru. Nggak terlihat karena Z itu atas bawah ya. Ini sekali lagi ini main window-nya. Lalu ini ada menu, ini menu statik ya, menu yang statik, dan ini ada menu yang dinamis. Jadi ketika kita klik model di sini menunya berubah kan ya. Masing-masing ini disebutnya workspace ya. Workspace itu ada banyak. Ini menu disebut menu internal, menu apa terserah, ini menu di dalam dari workspace ini. Lalu ada menu yang statik di atas ini. Jadi ini menu umum. Select, add, dan lain-lain ya. Lalu di sini ada toolbar ya. Ini toolbar, ini ada shortcutnya, ada T ya. Hilangin sama munculin. Lalu si model ini punya properties.
propertiesnya bisa di keluarin atau ilangin pakai N. Atau kalau kalian ini zoom di sini ada sesuatu di sini, bisa diklik nih. Di sini nih. Kecil ya. Oke, di samping orbit ada karet yang kecil nih, ada tanda kecil. Ini bisa diklik. Ini gampangnya apalin shortcut aja N sama T ya. Toolbar sama N. Ini kalian lebih optimal kalau pakai shortcut. Lalu ini ada scene collection ya. Jadi apapun yang ada di sini kita bisa klik di sini ya. Misalnya kita mau copy paste di sini. Lalu kita ini kan tadinya kita punya satu cube ya, satu cube, terus kita copy paste, kita punya cube kedua. Cube keduanya tuh pas kita paste letaknya di original yang di copy ya, letaknya itu. Gerakannya nanti tenang. Ada cara ininya, ada cara UI-nya di paling kiri toolbar ini adalah transformasi ya. Kan lebih enak ya 3 dimensi ya, transformasi udah ada di sini. Ini ada translasi atau move ya. Terus ada rotasi, rotate. Terus ada scale. Scaling. Jadi cuma 3 ya. Yang keempat ini transform, ini untuk keseluruhan. Jadi satu menu ini bisa semua ini. Bisa kita gerakan random. Ini kalau kita pengen balik lagi ke tempat semula, tekan Alt sama G. G. Oke, bentar ya. Kita klik nih, pas kita klik sebenarnya ada mouse ada arah ya di sini ya. Kita tahu kalau merah itu X kan ya, berarti arahnya searah sumbu X. Kalau biru searah sumbu Z. Kalau hijau searah sumbu Y. Tapi ada juga yang di tengah-tengah ini. Kira-kira yang tengah-tengah ini artinya apa? Dua plane ya, XY atau XZ atau satu lagi apa? YZ ya. Ini kalau kita klik yang birunya, move. Ini kalau pengen balik lagi ke semula Alt G ya. Bentar ya. Itu kan pakai menu ya, pakai menu. Ada lagi kalau pakai shortcut. Kalau kalian ini di hover di sini kan kelihatan nih. Ada shortcutnya loh. Yang pertama Shift sama spacebar, ada dua ini ya, dua kombinasi. Atau tekan G aja. Tapi kalau kita tekan G, dia geraknya ini ya sesuai mouse kita ya. Mana tadi hilang? Tapi kita pengennya geraknya sesuai sumbunya. Gimana caranya kalau gitu? Jadi dua ini G sama X. Jadi tekan G dulu, terus tekan X. Ini geraknya sumbu X. G 1 detik X. Enggak.
G Y. G Z. Hmm? Oh, G aja. Ini yang aneh cuman apa? G aja ya, kan bahasa Inggris G kan nggak ada, atau bahasa Indonesia gerak gitu. Kalau rotate sama scale itu bahasa Inggris ya, R sama S itunya apa shortcutnya. Bisa pakai ini ya, bisa pakai ini. Saya nih. Nah nggak bisa. Bisa RX kan ya, RX. Rotate sumbu X. RY rotate sumbu Y. RZ rotate sumbu Z. Sama ya. Secara prinsip sama. Scaling juga sama. Tapi uniknya scaling, kalau kita bisa proporsional untuk dua plane ya. Ini sama ya. Kan ada ini ya, ada merah terus ada biru di tengah itu ya. Ini dua plane. Ini dua plane. Dua plane. Kalau ini cuma satu plane ya Z-nya aja. Secara prinsip sama kayak yang tadi. Oh, udah selesai transform kan ya. Malah yang ini yang rame yang apa bikin modelnya bukan transformnya. Oh ya. Nah nanti kan kalian ngerender nih. Kalau ngerender default dari Blender itu 1080p, itu kan berat ya. Jadi kita bisa turunin. Ini sebelah kanan bawah ini namanya property ya. Ada property object, ada property global. Ini salah satu property global output. Output itu atau bisa juga disebut render ya. Sorry salah beda ya. Output beda. Outputnya mau output berapa kali? Awalnya itu 1080 ya. Di sebelah format ada menu titik-titik kecil ini. Kalian klik, ini ada preset. Presetnya kalian tinggal ganti mau yang mana. Yang saya pakai 720p HD TV, ini cukup. Terus di sini ada frame rate. Kalau kalian mau bikin animasi, artinya 24 frame per second ya. Kalau mau naikin jadi 60 frame per second itu berarti lebih berat nantinya. Ini kalau untuk render, ini ada engine-nya ada dua ya. Ada cycle, ada Eevee yang sering dipakai. Eevee itu ibaratnya butuh untuk animasi. Kalau cycle itu butuh untuk bikin apa ya? Jadi sasarannya tuh bukan buat karya apa ya? Karya 3 dimensi buat istilahnya buat project gitu. Kayak hanya satu gambar aja. Jadi pengen yang detail banget itu pakai cycle. Tapi kalau Eevee itu untuk yang nggak apa-apa berkurang ininya detailnya tapi untuk animasi. Jadi biar lebih cepat. Ini untuk memperingan bisa di unchecklist ini. Jadi itu
buat dapetin apa occlusion, terus misalnya jadi masing-masing punya ini ya. Jadi semakin banyak kita apa centang ini hasilnya semakin bagus, tapi ininya semakin berat nanti. Itu aja sih ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Transform udah ya. Terus yang kemarin itu kalian belajar 4 ini ya. Ada XY, XZ, YZ sama XYZ ya. Kita bisa seperti itu, ada shortcutnya, Ctrl Alt key namanya. Nah ini kita bisa lihat dari atas, dari samping sama dari bawah. Dari satu lagi ya, dari atas, samping sama kanan ya. Depan. Ctrl Alt key di itu ada di pepet apa di ada nggak ya? Ctrl Alt key lagi, balik lagi ke semula. Oke, masih bisa ngikutin? Bisa juga ada ini disebutnya orbit ya. Kalau ini dia hanya satu view aja. Kalau kita klik Y, ini X, Z, jadi hanya satu. Terus kita bingung kalau awalnya kayak gimana sih? Balik lagi ke awal, ya sebenarnya tinggal gini aja. Kita X-nya gimana? Kalau yang punya numpad kita bisa pakai ini 0 biar bisa arahnya seperti ini, baru di apa namanya disesuaikan sesuai numpadnya. Kayaknya tadi gini ya. Ini namanya orbit ya. Ini kalau kalian ketik, ini ada X sama min X, itu artinya kebalikannya ya. Z sama min Z juga kebalikannya. Kita balikin lagi ke tempat semula. Oke. Oh ya, ini kamera, letak kameranya yang buat apa? Nanti ngerender tuh, kemarin kan belajar viewport ya, terus ada clipping dan lain-lain. Jadi nanti kenapa saya bikin objek tapi yang kelihatannya cuman setengahnya gitu atau gimana. Jadi kita mainin kameranya di mana letaknya, terus sama cahayanya mau di mana. Beda kan kalau di belakang atau membelakangi kamera, cahayanya seperti apa, atau di depan kamera cahayanya seperti apa. Kalau untuk sementara kameranya dibiarin dulu karena kita fokusnya di modelnya aja. Untuk minggu depan baru 2 minggu ke depan itu kan, minggu depan tekstur, minggu depannya lagi lighting sama rendering. Oke. Oke, ini kan orbit ya tadi, orbit. Terus misalnya kalian bikin, kalau tahun lalu tuh bikin game apa? Mobil-mobilan di Polban. Jadi
ada banyak gedung kan ya, ada banyak gedung. Terus kalau cuman segini kan kekecilan ya. Nah ini sekarang mainin di mouse. Jadi kita bisa zoom in, zoom out, pakai scroll. Atau bisa juga ini ada icon-icon kecil nih sebenarnya berguna juga nih. Diklik terus si mouse-nya maju mundur maju mundur maju mundur maju mundur. Kalau zoom itu cuma maju mundur ya. Terus ada namanya view pen. Kalau view pen ini dia pindah kanan kiri atas bawah kanan kiri atas bawah. Tapi si modelnya tetap ya. Kalau zoom dia atas bawah. Tapi si modelnya lebih besar lebih kecil. Terus kalau kita pengen balik lagi, kita bisa klik si objeknya, viewpoint, kamera atau navigation ya, navigation, kamera. Oh ini alternatif yang numpad tadi bisa pakai ini ya, viewpoint. Mana ya? Nah nggak ada. Udah gini aja deh. Lalu ada ini ya, kalau mouse bisa pakai diklik si tengahnya. Ini untuk orbit ya. Terus bawah dan lain-lain. Oke, saya nyontek dulu ya, apalagi sih ya. Ini nanti kalian isi ya, isi bisa dari video yang ada di tadi, mana yang tadi ngopi? Rida ya. Tentang masing-masing ini ya, masing-masing 1, 2, 3, 4, 5 itu ada di sana. Nanti kalian coba sendiri isi. Nah ini tadi ya, ada zoom, middle mouse udah tadi, pen view udah, orbit udah, viewpoint, satu tujuh sembilan tiga. Ini kalau pakai numpad ya 793 6. Atau bisa pakai ini ya, sama ya 173. Quad view tadi ya, Control Alt key untuk quad view. Oke, sekarang nih yang transformasi udah tadi ya, udah. Sekarang tinggal kita bikin objek. Ini kita bisa delete ya objeknya. Kita mulai dari 0. Ini bisa pakai, ini kalau kalian klik add itu di hover nanti ada ini ya, Shift A ya. Ini shortcutnya Shift A. Di sini yang kita mainin masih ke mesh aja ya. Di sini ada plane, ada cube, ada circle, ada UV sphere, ada icosphere, cylinder, cone, sama torus. Terus ada monyet juga di sini ya. Ya, Susan Monkey ya. Itu zaman dulu orang yang pertama atau researcher komputer grafik itu ada 2 model. Ini si Susan ini, satu lagi Teko. Jadi
itu apa ya, legenda lah itu. Ini kita bisa delete dulu ya. Oke, tadi ya shift A kita bikin cube. Oke, tadi tentang properties ya, kita ulang ya. Jadi awalnya kalau nggak ada nggak ada objek, yang menu itu sebenarnya hanya segini ya. Menu default itu hanya segini. Tapi kalau kita klik objek, ini ada menu yang dinamis juga ya. Tidak hanya di sini ya, menu dinamis. Di setiap objek itu kita punya menu dinamis atau disebutnya properties. Kita pakai shift A tadi, shift A kita bikin kubus. Nah, kubus ini punya properties ya. Location-nya X, Y, Z. Terus kita juga bisa mainin rotation sama scale di sini. Oke, contohnya kita location berarti ini translasi kan ya. Oke. Terus kita yang lain. Misalnya UV sphere ya. Nah, ini pas kita bikin, lihat di bawah ada ini lagi ya, menu kecil ya di sini. Kita bisa klik dan kita bisa manipulasi si ukurannya ya di sini. Saya ulang ya. Contohnya shift A tadi ya, shift A, mesh, cube. Oh, awalnya nggak kayak gitu sih, awalnya kosong kan ya. Shift A, cube. Nah, pas kita klik cube itu di bawah keluar di sini nih, add cube. Nah, di sini kita bisa manipulasi ukurannya. Tapi setelah kita klik, sininya hilang, udah nggak bisa dimanipulasi lagi. Lalu manipulasinya gimana? Kita pakai ini edit mode di sini. Manipulasinya mau kayak gimana? Ini ada beberapa fungsi edit ya. Edit apa? Select mode-nya apa? Vertex-nya kah? Atau edge-nya? Atau face-nya? Misalnya kita face-nya, lalu diapain? Misalnya dinaikin ke atas atau apapun. Kita move lagi aja. Silinder.
Ini jangan terkecoh ya, ini letaknya di si X-nya di 0 ya. Ini bukan masuk ke dalam, enggak, ini di lantainya. Coba, sorry. Jangan terkecoh, ini letaknya di ini ya, setara lantai ya, bukan ke dalam. Oke, secara tidak sadar ternyata apapun yang kita lakukan di sini ternyata tersimpan di log sini ya. Kita mau bikin con, caranya gimana? Kita mau bikin di scripting. Kita mau bikin tadi apa sih tadi teh? Sebelum con cube ya, cube dan lain-lain. Ini ternyata tersimpan di sini. Karena kita pakai Python tooltips tadi ya, kita aktifin si Python tooltipsnya. Sebenarnya pas kita shift A ini ya, pas kita ini hover nih cube, coba baca bpy ops mesh primitive cube add. Jadi sebenarnya setiap kita hover si menu ini atau si icon ini, ternyata ada Python-nya atau fungsi Python-nya. Yang kita nggak tahu itu parameternya apa aja sih gitu kan ya. Shortcutnya kita bikin aja dulu di sini misalnya cube, terus kita lakukan edit ya, edit di sini, manipulasi. Terus kita lakukan translasi misalnya, baru kita lihat ternyata ini loh si kodenya seperti ini. Jadi kita tinggal tulis di sini. Saya ulangi ya. Jadi awalnya kan kosong di sini ya. Oke, saya jelasin dulu. Jadi pas kita scripting itu pertama di sini ada ininya ya, view-nya, 3D view-nya. Lalu ini konsol Python biasa 1+1 ya. Hampir sama kayak di Tony kemarin ya. Di Tony di bawah ini hampir sama. Lalu ada ini lognya ya, apa yang kita lakukan. Lalu di sini adalah text editornya. Ini bisa kita misalnya pakai word wrap, terus highlight line, ini bisa diaktifin semua. Nah, biar kalau kita save, misalnya di tutorial. Nah ini namanya itu .blend ya, bukan .python, karena kita nge-save file blendernya bukan file pythonnya. Misalnya kita pertemuan 7 versi 1 misalnya .blend, save blender file. Yang di save tuh blendernya bukan pythonnya. Gimana caranya biar kita bisa ngaksesnya di Tony bisa, di Visual Code bisa, atau dimanapun bisa. Nanti kita harus bikin .python kan ya, biar bisa sesuai.
Ini kita bisa new di sini. Kalau kita save, nah di sini paling save as-nya aja sebagai apa nanti. Jadi biar bisa di apa? Edit di luar gitu. Jangan save-nya keseluruhan Blender. Boleh save Blender itu untuk nyimpan aja gitu. Tapi untuk codingnya kita usahakan disimpannya di luar. Contohnya saya bikin dulu aja biar rapi ya. Dokumen tutorial pertemuan 7. Pertemuan 7 di sinilah. Berarti nanti tinggal teks, save as, pertemuan 7. Misalnya kubus 01.py. Nah ini kubus 1.py kita bisa akses di Tony nanti ya. Nah misalnya. Jadi kalau kita nulis di sini, mau di Tony mau di apa Visual Code, enaknya tuh karena kita ada yang namanya autocomplete ya di sini ya. Kalau pakai Visual Editor di sini terus lebih enak. Nanti di sini ada warna merah. Ini artinya kita di sini nulis, tapi di sini masih kosong. Nanti ada resolve conflict reload from this. Ini pakai apa? Pakai scroll control ini buat ngegedein ngecilin ya. Oke. Nah ini ya, perhatikan ini ya. Save file dapat berupa blend, tapi kalau blend itu kita nggak bisa akses di Python ya. Kalau pengen Python berarti kita editnya terpisah, tapi nyimpannya di satu tempat. Ini nanti ini simpannya save as blend, tapi yang bawah ini pakai yang ini save kubus. Kalau keseluruhan tadi save blend. Kalau pengen sebagian atau di satu file aja save di sininya ya. Kita bisa bikin banyak file ya. Bikin lagi. Save as lagi sama. Pertemuan 7 kubus 2 misalnya. S file port BP. Oke. Nanti ini ada dua ya, ada kubus 1 sama kubus 2. Ini nyarinya di sini. Terus eksekusinya di sini. Oke, kita coba coding sekarang. Oke, sebelum itu nanti kalian seperti biasa dilengkapin ya. Dilengkapi. Ini kalau saya pakai Blender 3,6 IP-nya ini ya. Kalau di bawah berarti tinggal turunin aja 2,9, 2,8. Itu beda-beda atau paling gampang help di sini ada Python IP reference. Pas klik, ada internetnya mati.
nanti keluar Blender IPI 3.6. Kalau 28 sama ya, atau 29 sama. 293 misalnya. Help sama ya, Python IP reference, tapi dia ke arahnya 293. Oke, ini Blender 3.6. Yang di sini ada lagi nggak? Ini paling kalau kalian pengen mendalami tentang shortcut bisa detail di ini ya, di Pariski. Ini kita udah sampai sini tadi ya, udah bikin beberapa objek, rotate juga sudah. Ini kita beda tasnya, beda sama yang Pariski. Oke, paling ini yang penting ya konsep ini. Jadi setiap objek itu punya primitif, ada kalau keseluruhan objek atau keseluruhan model namanya mesh. Ini satu paket sebutnya mesh. Mesh itu punya titik vertex, lalu ada edge. Edge itu adalah vertex ke vertex ya. Terus ada face, jadi edge yang membentuk kesatuan atau yang untuk bidang itu disebutnya face. Atau bisa juga disebut polygon. Setiap face minimal memiliki 3 vertex atau disebutnya segitiga ya, segitiga. 3 edge disebutnya triangles. 4 quads, 5 atau selanjutnya n-gons ya, atau kemarin tuh polygons, banyak gons. Oke, paling ininya udah ya. Kita balik lagi ke yang punya kita. Nanti BPY konteks itu buat apa sih? BPY data buat apa? BPY operator buat apa? BPY utils buat apa? Ini yang penting yang dipakai hanya ini aja. 4. Oke. Tadi ya. Kan kita males nih kalau nulis misalnya. Ada caranya nggak yang lebih mudah? Misalnya kita pakai tadi ya, Shift A, Cube. Ini kita klik kanan, kita bisa copy Python command. Oke, lalu kita masuk ke, kok nggak mau sih? Bentar ya. Add mesh cube, klik oke. Di sini kita bisa ngopi si fungsinya. Tapi kalau ngopi itu kan ini ya, kita nggak tahu parameternya apa. Mending secara default kita bikin aja dulu, terus manipulasi dikit, baru lihat di sininya ya, di lognya. Itu lebih masuk akal dibandingkan kita copy per apa si fungsinya. Ini di edit mode ya, di object mode dulu. Ini kita bisa ganti-ganti mode ya di satu. Ini harus di layout. Shift A, mesh, cube. Misalnya ini 4 meter. Location-nya X2. Ya, misalnya ini kita di scripting, terus kita cari ini ternyata ini
bisa kita copy langsung. Ini seperti biasa, karena ini Python kita bisa bikin fungsi ya, daripada capek-capek apa kita copy paste, kita nanti bisa bikin fungsi sendiri. Misalnya def kubus, parameternya ini ya, size-nya aja. Kalau kubus berarti ada size, terus x, y, z, misalnya location-nya mau berapa, defaultnya 000, baru bp ini ya, bpy nah. Nggak enaknya di sini tuh kayak gini ya, nggak kelihatan ya kalau gede tuh. Kita rapihin misalnya size, ini kan ini location tapi nggak rotate. Ini kan kurang lengkap ya, misalnya biar sekalian ada transformasinya, tinggal bikin lagi. Kalau rotate gimana caranya? Ini berarti location xyz ya. Ini size, tinggal panggil aja kubus 4,55. ini tinggal dieksekusi keluar. Oke. Udah kebayangkan mau bikin apa sekarang? Oke. Sampai sini aman kan ya? Nah, ini ada beberapa fungsi yang bisa dipakai ya. Pertama, ini clear scene. Ini untuk menghilang. Ini aman nggak ya? Langsung copy paste. Oh, aman ya. Dia nge-clear semua objek kecuali kamera sama light ya. Kalau kamera sama light nanti kita nggak bisa foto ya. Terus ini untuk render. Jadi kalau untuk render tuh ini kita punya nih ini. Misalnya kita pisahin aja ya biar nggak terlalu bingung. Kita namain render py. Kita bikin baru. Seperti biasa jangan lupa jadiin Python ya. Kenapa ya harus kesini terus ya? Nah, ini kan pakai C user, ini tinggal ganti letak foldernya mau di mana. Ini kalau tidak eksekusi nanti
tepat ini ya. Terlihat ini gelap ya, berarti ya letaknya karena kita terlalu atas tadi ya. Si kameranya di sini tapi si ininya objeknya di sini. Kalau kita simpan di 00 dulu ya. Jadi letak kamera itu penting ya. Seperti itu ya. Back, bottom, front, left, right, top. Atau mau pakai sudut yang lain bisa di ini ya, bisa mainin di sini. Ini mah sudutnya kayak ini ya, numpad ya. Misalnya kalau pengen lihat dari sudut yang lain bisa di edit di sini. Oke. Selain di Blender, kita juga bisa pakai di Tony ya. Bisa install .bpy, ini prosesnya sama. Atau bisa juga pakai Jupyter Lab. Ini bisa bikin pakai Jupyter Notebook. Untuk prosesnya sama. Oke. Itu. Nah, ini ada ini ya. Ada yang sering main ini waktu kecil? Nggak tahu. Oke. Jadi kalian nanti bikin kelompok ya. Bikin kelompok. Ada yang udah nggak? Kenapa disuruh bawa penggaris? Ya, ukur-ukur ya. Oke. Oke. Mau kelompoknya mau berapa orang? 6 orang aja ya, 6. Bukannya 32 orang. Ya 6. Oh iya. 5 ya. 5 kelompok ya. Lima kelompok aja. 5 kelompok. Mau di random atau mau nggak bosan apa sama temennya lagi? Ketemu lagi gitu. Saya kan udah dewasa ya, milih sendiri. Pokoknya nanti sebenarnya ada yang kenapa ada jadi ini kan versi ini ya, versi yang udah ada. Tapi kalau untuk objek kayak segitiga itu kan belum ya, segitiga sama kaki sama sisi ya ini ya. Ada cara lain untuk membuat objek yaitu dengan mesh. Ini contohnya ya. Kayak kemarin kan dikasih sama Pak Greg ya. Dikasih nilai X, Y, Z untuk tiap vertisnya ya. Vertisnya pertama bikin edge dulu, terus bikin list dari vertisnya, lalu bikin edge, lalu bikin face. Ini contohnya
ada contoh. Nanti kalian coba eksekusi dulu. Ini kayak gimana sih nanti jadinya. Ada yang versi ini, ada yang versi OOP menggunakan, ada yang versi fungsi biasa ya, fungsi biasa. Ini sebenarnya kalau kalian eksekusi ini bisa dapat, udah memenuhi. Untuk yang ini, yang bentuknya apa, lingkaran, bisa pakai yang udah ada ya. Lingkaran sama kubus mah udah bisa ya, kubus sama balok. Tapi yang segitiga, terus segitiga sama sisi itu ini. Oke. Sama ini misalnya dapat diukur tapi koma-komaan, jangan koma-komaan ya, dibuletin aja. Jadi misalnya 5 cm berapa dan lain-lain. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Jadi ini dikumpulkannya hari Sabtu jam 8 malam ya. Ada tas 0 itu lengkapi tabel-tabel yang ada di di halaman sebelumnya. Terus review dokumentasi Blender ya, baca-baca aja, lengkapi informasi pada UI Blender scripting dan lain-lain. Ini dan lain-lain yang ada yang kosong-kosongnya diisi ya. Terus membuat bentuk dasar 3 dimensi blok kayu dengan built-in function. Yang tadi ya. Contohnya built-in function yang ini. Nanti paling bedanya ada ini ya, ada ukuran-ukurannya. Lalu coba si ini dibentuk jadi OOP ya, jadi lebih rapi. Terus berbiasa lesson learn. Yang kedua, blok kayu yang untuk segitiga ya, jadi nggak harus semuanya ya. Yang segitiga sama, atau disebut piramid lah, ada segitiga sama sisi sama segitiga sama kaki. Itu bikin pakai vertex sama edge sama face itu. Untuk contohnya sudah diberikan ya. Kalau kalian membaca insya Allah aman sih. Nah, kan udah punya nih, misalnya ada berapa? Ini kan anggap nggak ada warnanya dulu yang kalian bikin. Warnanya nanti minggu depan kan udah masuk tekstur baru dapat warna. Atau mau sekarang dibikin warna juga nggak ada masalah. Ada mungkin balok kubus ukuran kecil, ukuran besar, nggak ada ya. Pokoknya dibikin sesuai aja sama yang ada di sini. Nah kita udah punya nih, Nah sekarang ditransformasi menggunakan built-in function. Jadi nggak kayak kemarin kan kita udah punya vertex-nya, sebenarnya kita bisa udah punya belajar NumPy kan kemarin yang 2 dimensi, rumus-rumus transformasi scaling udah punya, tapi enggak, kita pakai yang udah ada aja. Kalau tadi kan untuk transform sendiri kita pakai G tadi ya, atau kalau kita ini hover, enggak sih, tinggal kita G aja, GX misalnya, GX ini misalnya, lalu kita lihat lognya. Ini transform seperti ini, pp of transform value. Ini sebenarnya ada beberapa parameter yang sebenarnya nggak usah diisi juga ya, karena ini default ya. Ini bisa di delete aja yang nggak ini, yang utamanya aja yang mana misalnya. Paling yang utama hanya sampai sini sih. Translate value-nya berapa, value-nya X kan ya, tinggal 10. Enggak. Paling kayak gini ya. Ini contohnya.
Tapi ini si BP Ops Transformnya harus di kesiapannya kan harus tahu ya. Nah itu gimana caranya? Itu bisa baca di dokumentasi ya. Nah, yang task 3 itu kalian kan udah punya fungsi-fungsi di atas nih. Ambil 4 balok ceritanya. Bikin sebuah bentuk sederhana, misalnya bikin truk, otak, kabinnya, terus ininya apa? Si itunya, belakangnya, terus dikasih roda-roda kecil ini buat rodanya di belakang, di bawah. Gitu aja ya. Ini terserah ya apa bentuknya. Jadi yang task 1, task 2 ini kerjain sendiri ya. Task 3 itu sekreatif kalian masing-masing. Ini task 3-nya sendiri. Yang kelompok itu mikirin bikin yang fungsi-fungsi untuk yang ini, task 1 dan task 2. Kalau 3 sendiri. Oke. Kenapa dibikin kelompok? Karena ini cuma 2 ya. Kalau banyak mah enak. Oke, silakan. Nah, ini sebelah sini ya. Ini terserah bagi berapa kelompok ini untuk sebelah sini. Enggak, itu kan banyak tapi ada yang sama tuh. Bisa di Oh ya, saya ngasih kode yang lain kan ya di itu di information board itu ada apa? Bebas. Makanya bikin kelompok dulu terus bagi-bagi. Di information board itu ada ini ya. Ini ada kode ya, ada kode contoh, bisa dilihat gimana cara transformasi setelah bikin objek. Bisa di sini. Pokoknya total 6 kelompok aja. Ada yang 5 berarti kan? Ada yang 7. Oh ya udah. Ya. Ini bisa di itu ya, bisa di akses. Di sini di besok.
Bebas, pokoknya harus unik aja. Unik. Sebenarnya kita latihan tuh harusnya ngitung ininya. Iya. Terus Terus kan kalau pengen bikin tuh harus punya vertex ya. ya, Vertexnya tuh kayak gimana? Kalau yang ini mah nggak usah, kalau yang kubus mah. Yang ini yang nggak ada gitu. nggak ada. Misalnya ini berapa panjangnya? Ini vertexnya berapa kira 000. Berarti kalau ini berapa? Kalau Z itu kan atasnya. Kalau ini X, ini Y-nya misalnya. Kayak kita tuh bikin mesh baru. Iya. Gimana ya? Kalau mau belajar yang sederhana dulu, yang kotak dulu nggak apa-apa. Bikin mesh baru. Jangan kelihatan gitu. Jadi kan misalnya ini satu, terus ini, Apa dua-duanya? terus ini. Udah ya aja Pak ya. Kelompoknya itu ya. Ada yang paling yang ini kan beda panjang aja kan. Iya. Soalnya kan sama sisi. Sama sisi. Iya. Jangan yang ini. Ini susah-susah. Yang ini. Mau berapa? Udah ada bang. Kan beda panjang. Nah, iya. Kenapa biru semua? Tapi miring ya. Ini juga berapa? Join biar apa tapi? Itu bagus sih kayaknya terus pakai Nah, bener ini. Susah. pakai skalpel satu aja paling. Mana sih yang ininya? Ini cuma ada satu. Mau? Gini aja ya. Satu lagi 5 biar pas. Ini nggak boleh. Ini udah. Ini nggak boleh. Tapi yang bapak ambil kayak gitu tuh. Udah bener. Udah ada. Ini ada. Ini udah. Ini udah. Ini udah ada. Nggak ada ini kan? Udah ini. Sama aja. Tapi beda panjangnya. Beda panjang ban. Bisa sama aja kayak gini. Iya cuma lebih tinggi doang. Oh, jangan. Sama sisi kan? Ya sama sisi Itu sih. banyak banget ya sama sisinya bang. Iya. Ini aja. Ah, Bisa aja. Jangan susah. Kita ada posisi apa nggak ini? Jangan susah. Sama kaki ya. Ini nih. Ya, yang bikin ruas ya. Benar ini. Tuh keren. Oh, capek. Udah, berarti gini. Mau di warna-warni. Warnanya lah kalau dapat. Udah, Sok Bram, pilihin Bram. Yang pasti mah ini. Ini pasti mau bikin kita nih. Iya. Bisa apa nggak gini? Ini juga. Sama. tapi kan kita harus tetap Ya udah deh, itu tambah yang itu. Ini udah ada mau Udah, bikin. udah. Jadi rumah namanya. Pak yang kayak gini-gini yang udah ada dibuat lagi atau gimana Pak? Kan Buat, tapi bikinnya jadi lebih mudah. Kayak saya tuh. Jadi bikin fungsi baru dev kubus misalnya. oh jadi nggak apa-apa kan ngambil kayak yang udah ada di mes tapi bikin lagi kayak gitu. Enggak, yang tas satu itu yang kayak gini kan udah ada di mes, Iya. udah ada di built-in, ini udah ada. Kayak Terus balok ini udah. hmm. Yang nggak ada tuh yang ini kan, ini sama ini aja sebenarnya, ini sama ini. Jadi
bikin yang hidup kayak gini Pak ya? Nih kalau ini Setengah lingkaran. setengah lingkaran kayaknya belum, tapi bisa nggak di mesh nggak tahu juga ya, atau dibuatin. Minimal berarti gini nggak usah ya? Nggak sih? Terus gimana kalau nggak bisa? Ini Apa? Bukannya dibikin terus dulu dah. ya udah boleh. Ya udah jaga-jaga aja. Ini nggak usah ya? Ya, Ini ya basah. Satu lagi berapa? Ada belum itu? Tabung. kan ada tas 1, tas 2. Nggak tahu. Kalau tas 1 itu kan ada banyak bentuk tuh. Nggak ada lagi. Nah, kalau persegi kan udah ada, kubus udah ada ya, kubus balok udah ada, terus silinder udah ada. Kita setengah Itu lingkaran mah atau- kita oh, pakai jangan. yang built-in. Tapi kalau yang segitiga ini kan belum ada. Kita harus bikin mesh. Kalau mesh itu modalnya kita harus punya vertex. Ini anggap aja ini 0,00000 kan. Terus ini misalnya X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. Jadi dibikin tuh. Cuman yang segitiga aja, segitiga sama kaki sama segitiga ini sama sisi. Ini nggak perlu yang itu. Kecuali kalau mau bisa itu pakai ini apa? Pakai himpunan irisan. Nah, itu harus ada step yang lain itu nggak usah. Ada yang ini kalau lebih dari 4 untuk ya kayak ukuran dari 4. Nah, ini lebih dari 4. Ini jadi halus aspal bos punya tembakan meriam bisa jadi rumah berjalan. Transformer jadi transformer. Berarti. Jadi kalau jalan gini. Begitu jalan langsung kecewa. Gimana gini gitu. Gimana ya? Rodanya oval gitu. Udah sih. Ada beberapa parameter ini. Pengalus aspal. Jadi, Cok. Kalau mau pakai meriam aja pengalus parameter panjang. Jadi kalau apa mau nanya? Apa? Apa mau nanya? Kan untuk titik-titiknya tadi kan perlu titik. Ini. Nah, jadi Tinggal, ini tinggal geser. atau pakai variabel buat ditambah. Ini biar gampang. Atau ditambah. Atau ini bisa nggak sih kotaknya aja nih? Oh iya boleh. Tanya nih dia setengah lingkaran. Pak Greg udah mulai ngajarin yang jadi bikin persegi itu cuma satu dua titik. Beda, makanya dua. Kamu tadi ngambil apa? Oh iya. Kita tanya bapak nggak sih? Ya sama Ini kan biar penghapus. lebih gampang jadi. Ini beda sama. Coba. Oh, ini tuh sama tuh beda kan? Beda kan? Beda lah. Beda lah. Bedanya di mana? Ini XC-nya, Iya. ini kan Ini sama, bisa ini sama, satu ini sama. biji. Iya. Tapi ini ketebalannya beda. Ini kan Beda. tingginya beda. Ya udah. Ini sama. Jangan disatuin, pisah aja. Nanti Baru saya bawa gabungin pulang. lagi. Jangan. Parah sih. Ini bawa aja bawa. Saya mau. Ke kos nggak pak? Bapak yang tas 1 tas 2 sih
apa ini yang tas udah intinya aja, misalnya persegi kubus mau Kalau
Saya ke atas dulu ya. Ya bentar lagi ya.